Halo Sobat SS, selamat datang. Di video kali ini saya mau nge-share tentang kode error atau kendala-kendala yang mungkin teman temui saat menggunakan aplikasi Google Sheet. Jikalau memang teman-teman pengen tahu gimana cara memperbaikinya, simak aja videonya, oke? Nah, di sini saya pakai template dari Habit Tracker yang V2 sebagai contohnya gitu. Jadi langsung praktek aja. Oke. Nah, yang pertama adalah error ref. Oke. Error ref. Nah, error ini itu disebabkan karena rumus atau formula yang merujuk pada sel yang tidak valid. Jadi rumus formulanya itu merujuk pada sel yang tidak valid. Di sini kita contohin pakai yang ini ya, yang persentase nih, yang persentase. Di rumusnya ini ketahuannya count if, ini range cellnya dari B3 sampai AF3, kontannya juga B3 sampai AF3. Nah, di sini kita rentang selnya kita ganti ya, nggak sampai AF3 tapi sampai AG3 gitu misalnya, sampai AG3. Terus kita klik enter, maka ada error ref. Kenapa? Karena rentang selnya itu sampai ke AG3 yang dimana ini tuh kolom atau sel yang dipakai buat nulis rumusnya sendiri, jadi kayak menghitung dirinya sendiri, sehingga rumus count if-nya itu nggak bekerja gitu, nggak bisa. Maka ada rumus error ref, dan error ref-nya di sini itu karena rentang selnya ada yang bermasalah gitu teman-teman. Kalau misalnya kita balikin lagi ke AF3, maka hasilnya ada. Terus misalnya kita tarik nih count-nya nggak dari B3 tapi dari A3. Nah, klik enter. Di sini nggak ada error kan? Tapi range-nya salah. Kenapa? Karena si rumusnya ini masih bisa memproses rentang dari range-nya ini, karena dia hanya menghitung count jika true atau false kriterianya, nggak pakai angka gitu kan. Ini teks gitu. Jadi masih bisa di proses sama rumusnya gitu, makanya tidak terjadi error kayak gitu. Kalau misalnya kita sampai AH nih, AH3 misalnya, baru dia ada error ref, karena dia kan ini ya memproses AG, memproses AH yang dimana formatnya nggak bisa dihitung pakai count if gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke F3. Ini untuk yang contoh di persentase. Terus misalnya contohnya di sini sekarang di gambar ya, gini, yang berhubungan sama rentang sel gambar. Contohnya di sini kita mau ganti gambar nih. Ini kan pakai gambar apa namanya itu, bar, yang vertical bar ya. Terus kita mau ganti gambar pakai yang bunga misalnya di sini. Oke. Di sini kita tahu kalau yang 60% itu ada di kolom C baris 1 ya. Kolom C baris 1. Di sini untuk 60% gambar di kolom C dirubah ke baris 1 misalnya seperti ini. Enter. Ternyata benar kan rumusnya seperti ini. Kalau misalnya kita tiba-tiba typo nih, misalnya kita tulisnya gambar S, kita klik enter, dia akan error ref juga. Kenapa? Karena sheet yang namanya gambar S itu nggak ada, adanya gambar aja. Jadi si rumus itu nggak bisa nemuin gambar S kolom C baris 1 itu di mana, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya bertemu dengan error ref, cek rentang selnya itu. Oke? Jadi kita harus ngecek rentang selnya kalau ada error ref seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke error NA ya. Nah, NA itu errornya itu penyebabnya karena nilai yang dicari nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, ini tuh biasanya dari rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Intinya rumus-rumus yang mau mencari data atau menarik data gitu ya. Seperti itu. Kita contohin lagi di misalnya untuk yang NA itu nilai yang dicari tidak ada, pakai misalnya VLOOKUP ya. Contohnya nih, misalnya VLOOKUP. Nah, kita mau mencari habit 1, oke? Kita mau cari habit 1 di misalnya di rentang dari sini nih, dari B1 sampai
12 lah misalnya. Kayak gini. Nah, terus indeksnya kita tulis misalnya di kolom 2 ceritanya. Terus kita pilih false karena pengen sama persis, oke? Terus kita klik enter. Ini ada error NA, kenapa? Karena kita nggak nemu habit 1 di rentang sel B1 sampai AF2 di kolom yang kedua, ya kan? Karena ya gimana mau ada gitu kan, karena beda juga ini adalah apa? Checklist ya, checkbox, sedangkan ini teks yang nggak mungkin ada di sini, ya. Maka intinya error NA itu nilai yang dicari nggak ada. Nah, ini contohnya kalau misalnya pakai VLOOKUP, biasanya sering munculnya tuh di rumus yang seperti ini gitu. Nah, kalau di habit trackernya biasanya di sini misalnya kita pakai contoh di Sparkline, oke? Ini kan Sparkline itu sumber datanya dari AG3 ya, teman-teman. AG3 ya, kita ngambil datanya. Kemudian kalau kita tulis AF3, kita enter, maka akan error NA juga. Kenapa? Karena rumus Sparkline itu dia mengekspektasikan bahwa dalam sumber datanya itu adalah angka. Di sini kita kan persentase ya. Sedangkan AF3 itu sumbernya adalah data true sama false aja di data yang ada di sel AF3 di sini ya. Karena kan dia checkbox ya. Berarti antara true dan false saja, maka akan ada error NA. Terus kenapa nggak error ref? Karena sumber data range ini tuh dia nggak bermasalah gitu ya, dia tidak bermasalah seperti itu. Jadi data si rumusnya masih bisa memproses yang ada di sel itu, oke? Seperti ini untuk yang error NA. Kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah error div per 0. Jadi intinya ini tuh adalah angka yang dibagi dengan 0. Karena kenapa? Karena di matematika itu kalau angka dibagi dengan 0 maka disebut tidak terdefinisi. Nah, kalau di Google Sheet notifnya itu adalah div per 0 gitu. Nah, ini tuh misalnya biasanya nih kayak yang persentase ini kita mau menghitung, misalnya gini deh, ada angka 5 ya. Nah, kita mau angka 5 itu dibagi berdasarkan dari jumlah habit yang kita kerjakan dalam satu hari. Misalnya yang di sini nih ya, jadi AG14 dibagi AF16, kita klik enter, maka kan ada error di 0 kan, karena 5 dibagi 0, makanya dia tidak terdefinisi. Tapi kalau misalnya kita checkbox, kita checklist, maka dia hasilnya akan muncul seperti itu teman-teman. Jadi kadang rumus div 0 juga itu tuh bukan karena rumusnya nggak jalan, cuman si angka pembaginya emang belum ada nilai yang masuk, atau misalnya dari 0 gitu, error div per 0 tuh. Jadi balik lagi, intinya adalah kalau div per 0 angka dibagi dengan 0 gitu, oke? Itu untuk yang div per 0. Lalu kita lanjut ke value. Nah, error value itu karena tipe data tidak cocok dengan rumus atau formula. Misalnya, yang simpelnya adalah rumus perhitungan ya, sum atau sum. Nah, rumus ini dia kan ekspektasinya angka. Contohnya di sini ada 5, di sini ada teks habit misal ya. Terus mau kita jumlahkan, misalnya 5 ditambah ini habit, maka dia akan error value gitu. Atau misalnya pakai sum ya, sum misalnya. Kita dari sini dia juga akan error value, tapi karena dia pakai rumus sum, kayaknya kalau rumus sum ini dia mengabaikan teks deh. Oke, berarti mungkin rumus yang lain kayaknya ya. Pokoknya intinya value itu dia tipe data tidak cocok dengan rumusnya gitu. Berarti tadi dengan rumus sum itu dia mengabaikan dari si teksnya ini gitu, tapi tidak munculin error kayak gitu. Contoh lainnya kalau dari template ini, misal dari Sparkline ini kita ambil ya, dia kan dia ekspektasinya tuh rumusnya tuh memprosesnya ini ya, angka ya. Misal kita ubah nih, kriteria maksnya itu adalah true ya, misalnya true, kita enter, maka dia akan error value juga karena di sini Sparkline itu parameternya itu dia butuhnya expect-nya tuh dia nilainya angka gitu, number value, sedangkan kita masukin boolean gitu kan, pilihan true atau false, maka kan error value kayak gitu.
Jadi intinya error value itu adalah tipe data yang tidak cocok dengan rumusnya. Jadi teman-teman kalau nemu error value, cek lagi. Kalau misalnya penjumlahan perkalian, apakah angka dengan angka atau angka dengan teks, kayak gitu, oke? Untuk error value. Selanjutnya ada error name. Nah, error name itu biasanya muncul karena typo atau ngasih namanya tuh salah rumusnya, kayak gitu. Contohnya di sini, ini kan rumus conif ya, conif. Misalnya kita typo nih, n-nya double, kita enter, maka akan ada error name. Jadi kalau error name itu dia muncul kalau misalnya ada typo di rumusnya atau rumusnya itu tidak dikenali lah, gitu, nggak ada di sistemnya, di Google Sheet itu nggak ada rumus itu, maka akan ada error name atau error nama. Dan nanti error name-nya juga akan mempengaruhi rumus yang lain yang menggunakan atau yang berhubungan dengan sel yang error. Contohnya di sini kan Sparkline itu dia ngambil data dari yang kolom AG ini ya. Ternyata dia error name juga karena sumber datanya error name. Jadi misalnya nih teman-teman nemu error name tapi rumusnya nggak ada yang salah misalnya. Coba cek rentang sel yang berhubungan sama rumus itu apa. Di sini contohnya AG3. Lalu kita cek AG3. Oh, ternyata di AG3 ada yang typo gitu. Oke. Untuk huruf yang rumus yang name seperti itu. Terus ada lagi nih error. Errornya tuh ya tulisannya error. Ini tuh terdapat kesalahan di rumus penyebabnya. Nah, ini paling sering karena kesalahan atau kesalahan sintak, atau misalnya kayak nambahin koma, titik koma yang harusnya dipisahin pakai titik koma dipakai titik, yang kayak gitu-gitu. Jadi salah tanda baca biasanya. Contohnya di sini deh, di rumus kayak Sparkline atau di contif deh, mungkin bisa kayak misalnya apa ya. Nah ini nih, misalnya asalnya pakai koma kan. Coba kalau ini dihapus bisa nggak errornya? Oh ternyata bukannya, ini errornya NA ya. Oke. Oke, ini koma bisa. Nah ini di Sparkline coba ya. Misalnya di sini kalau kurungnya dibuka nih, ngaruh nggak? Nah, ya kan? Karena ada yang kurang nih, ada yang salah. Ternyata harus pakai kurung kurawal gitu. Ada yang kurang di rumusnya. Maka kita harus dibenerin gitu. Jadi intinya value itu ada salah-salah di rumusnya, biasanya yang berhubungan sama koma, kemudian tanda petik, tanda kurung, yang seperti itu biasanya kalau rumus error kode error muncul itu. Jadi teman-teman cek lagi rumusnya, kira-kira salahnya di mana nih? Tanda petiknya kurang kah? Tanda kurungnya kurang kah? Apa gimana? Nah, biasanya kalau ada masalah di rumus, dia itu akan namanya itu akan teksnya itu akan hitam. Contohnya kayak ini ya. Ternyata kita harus nggak dipisah pakai koma misalnya. Dia kan rubah tuh teksnya ya jadi hitam. Kalau rumusnya bener, dia biasanya akan ada warna gitu. Contohnya seperti ini. Warna-warna itu biasanya berhubungan sama rentang selnya gitu. Kalau nulis rentang selnya benar, biasanya ada warnanya. Kalau rumus sih kayaknya cuman teksnya tetap hitam sih, tapi biasanya berhubungan sama rentang sel kayak gitu. Dan kadang juga kalau misalnya kita blok, muncul nih estimasi nilainya berapa, berarti ini rumusnya jalan gitu. Kayak gini teman-teman. Oke, untuk rumus error gitu. Nah, selain ini gitu, apa yang harus kita perhatikan adalah yang pertama itu kadang settingan lokalnya. Misalnya ini kan lokalnya United States ya. Kalau United States biasanya dia itu pemisahnya pakai koma, tapi kalau Indonesia dia itu pemisahnya pakai titik koma gitu. Karena kalau beda pemisahnya rumusnya nggak jalan biasanya kayak gitu. Tapi kalau di Google Sheet itu mau koma atau titik koma biasanya langsung disesuaikan gitu loh. Kayak ini ya, saya tulisnya dari koma jadi titik koma misalnya, rumusnya tetap jalan karena ini langsung dirubah tuh ya, kayak gitu. Oke. Mungkin
segitu saja dulu ya di video tentang error ini. Semoga membantu. Kalau misalnya ada mau request tutorial lain atau tentang rumus lain, bisa langsung aja komen ya teman-teman. Mungkin sekian aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?